Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat terkait kasus korupsi timah yang merugikan negara Indonesia yaitu sebesar 271 triliun. Yang dimana salah satu pelakunya itu seorang suami dari artis Indonesia yaitu Harvey Moise. Telah lama bergulir terkait kasus korupsi timah ini. Hingga beberapa hari yang lalu, hakim telah memutuskan bahwa Harvey Moise dijatuhi hukuman selama 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Tentu hal tersebut membuat masyarakat Indonesia sangat-sangat kecewa terkait penegakan hukum di Indonesia, yang dimana penegakan hukum di Indonesia dinilai tidak adil. Ya, yang kita lihat fakta yang terjadi di lapangan, yang dimana apabila masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran, misalnya saja ada seorang masyarakat Indonesia yang melakukan tindak pidana pencurian ayam, maka sebelum masuk ke ruang pengadilan, maka pelaku tersebut akan mendapati yang namanya hukuman sosial ataupun hukuman yang diberikan oleh masyarakat di sekitarnya atau di sekelilingnya, yaitu pukulan ataupun tindakan kekerasan fisik lainnya, sehingga membuat pelaku tersebut bonyok. Jujur aku sebagai salah satu masyarakat Indonesia sangat kecewa kepada hukum di negeri ini, kepada penegak hukum di negeri ini, kepada pemerintah Indonesia. Tentu ketidakadilan seperti ini yang menyengsarakan masyarakat Indonesia, yang menyengsarakan negara Indonesia. Tentu kerugian negara yaitu sebesar 271 triliun dan digadai dengan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Tentu itu tidak sangat-sangat sebanding. Lantas apa alasannya hakim memvonis Harvey Moise dengan penjara selama 6,5 tahun dan denda 1 miliar rupiah? Apakah selama persidangan kasusnya Harvey Moise ini sangat kooperatif, sangat sopan di depan hakim? Ataukah para hakim ini telah kebagian kue dari penanganan kasus Harvey Moise ini? Tentu apabila kita berkaca dari negara-negara lain, misalnya saja kita berkaca dari negara Cina, yang dimana ada salah satu pejabat dari negara Cina yang melakukan tindak pidana korupsi sebesar 6 triliun, maka hukuman yang diberikan kepada koruptor tersebut yaitu hukuman mati oleh pemerintah Cina. Selain itu juga ada negara Arab yang menerapkan hukuman Islam, yang dimana apabila ada para pejabatnya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka akan dipotong tangannya. Dan apabila nominal dari tindak pidana korupsi tersebut sangat tinggi, maka bisa dihukum mati. Ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia membuat banyak masyarakat Indonesia kecewa, dan juga banyak masyarakat Indonesia yang membuat satir terkait berikan saya uang 300 triliun maka saya siap dipenjara selama 6,5 tahun. Sampai begitunya masyarakat Indonesia yang membuat satir, dia rela dipenjara selama 6,5 tahun asalkan dia diberi uang sebesar 300 triliun ataupun senilai dengan dana yang dikorupsi oleh Harvey Moise. Tentu ini menandakan bobroknya sistem pengadilan, sistem hukum di Indonesia, dan mengkonfirmasi bahwa Indonesia tidak baik-baik saja dalam penegakan hukumnya. Memang benar hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang, orang-orang kaya yang memiliki banyak harta, memiliki banyak uang, itu bisa membeli hukum. Akan tetapi kita sebagai masyarakat miskin, masyarakat menengah ke bawah, hanya mengharapkan keadilan, akan tetapi uang berbicara di belakang para pengkhianat konstitusi. Kalau dilihat dari satir yang telah diterbitkan atau ditulis oleh masyarakat Indonesia mengenai kasus dari Harvey Moise ini, saya juga sebetulnya juga mau dipenjara selama 6,5 tahun. Akan tetapi, berikan dulu saya uang sebesar yang dikorupsi oleh Harvey Moise. Saking pasrahnya, saking kecewanya masyarakat Indonesia terkait penegakan hukum di Indonesia, sampai-sampai masyarakat Indonesia juga ingin dipenjara selama 6,5 tahun. Apabila mereka diberi uang sebesar 271 triliun atau sebanyak dana yang dikorupsi oleh Harvey Moise. Indonesia akan terus terjebak terkait kasus korupsi. Kasus korupsi Indonesia tidak akan pernah mandek, tidak akan pernah berhenti apabila pemerintahnya saja takut dalam menegakkan hukum di Indonesia. Hukum hanya berlaku kepada masyarakat biasa ataupun masyarakat miskin. BTW, kalian maukah apabila diberi uang sebesar 271 triliun, akan tetapi kalian harus dipenjara selama 6,5 tahun? Tulis jawabannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.